Ganjar dan pendukung Anies menolak tim U20 Israel, maka Allah juga menolak Anda jadi presiden untuk Indonesia. Ganjar dan Anies. Masih ingat Kak? Tahun lalu sebelum ramainya pendaftaran Capres dan Cawapres, sebenarnya Indonesia ini akan menjadi tuan rumah sepak bola U20. Piala Dunia U20 akan dilaksanakan di Indonesia. Kita tahu bersama bahwa untuk menjadi tuan rumah itu tidak gampang. Tetapi presiden yang luar biasa adalah Presiden Joko Widodo berusaha melobi FIFA dan mampu mengalahkan 100 sekian negara agar supaya FIFA melirik Indonesia satu-satunya akan menjadi tuan rumah, dan akhirnya itu berhasil. Ketika itu selesai, terjadwallah bahwa tahun kemarin Indonesia akan melaksanakan itu. 2 minggu sebelum kedatangan para pemain, kebijakan dari seorang presiden yang notabene-nya adalah kader PDI Perjuangan dibatalkan oleh kader PDI sendiri. Oleh karena itu presiden sangat kecewa. Dasar pembatalan FIFA terhadap pertandingan akan dilaksanakan Indonesia itu hanya satu. Karena Ganjar mengatasnamakan Indonesia, menolak kehadiran Israel untuk bermain di Indonesia. Dan berbondong-bondonglah para kader untuk menolak, bersuarakan tentang itu. Terutama para PKS yang telah menolak. Dan para kader-kader lainnya. Nah, ketika penolakan itu hadir, saya teringat sebagai orang Nasrani atau orang Kristen, saya mengimani barang siapa mengutuk Israel, dia akan terkutuk. Dan saya percaya di balik dari demokrasi yang sudah dijalankan, jika Ganjar itu dan PDIP itu mengalami kekalahan dan nomor 1 juga mengalami kekalahan, itu bukan kebetulan, tapi ada rencana Tuhan juga, ada campur tangan Tuhan untuk memang benar-benar akan mempermalukan mereka. Kenapa saya katakan demikian? Kita tidak bisa bayangkan bahwa sejarah mencatat di tahun ini, baru sekarang ini, ada terjadi partai sangat signifikan, tapi calon presidennya tidak jadi atau gagal. Apa bukankah itu kutukan? Atau apakah itu bukan mempermalukan mereka? Dan ulah perbuatan Ganjar itu, dia coba menjadi pahlawan buat Indonesia, menolak kehadiran orang Israel atau tim Israel hadir bermain di Indonesia. Dan akhirnya FIFA membatalkan. Engkau yang menguburkan mimpi generasi muda untuk melihat kalaupun itu terjadi 50 tahun sekali engkau jadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi engkau yang menguburkan mimpi itu, sekarang waktunya rakyatmu sendiri yang mengubur mimpi engkau dan PDI Perjuangan. Dan simak baik-baik kutukan terjadi itu. Maklumat dari ketua umum Anda bahwa dia tidak akan melantik para kader-kader yang masuk Senayan jika tidak memberi alasan kenapa presiden kalah tapi partainya naik. Dengar baik-baik, camkan itu Ganjar. Kedua, dari Anies Baswedan. Kenapa dia kalah? Mungkin kita bertanya, kan Anies tidak menolak. Dengar baik-baik, memang Anies tidak menolak. Tapi salah satu yang berkomentar dan bersuara keras pada saat penolakan itu adalah para PKS dan para kadrun-kadrun yang anti-Israel. Bahkan sampai mereka mengancam-ngancam akan menduduki bandara, akan mendatangi stadion. Itu pendukung-pendukungnya Anies. Dan lihat akibatnya. Kutukan itu berlaku buat Anies dan pendukungnya. Lihat di jalan-jalan, pendukung-pendukung Anies yang dari PKS, caleg-caleg dari PKS makin gila, makin senewan di tengah-tengah jalan. Berteriak-teriak tidak jelas. Itulah kutukan yang berdampak dari penolakan Anda terhadap timnas Israel yang bermain di Indonesia, yang hanya datang menghibur secara kapasitas mereka sebagai olahragawan. Tapi karena kepicikan otak kalian, Tuhan tidak pernah tutup mata sama Anda. Anda tidak pantas memimpin Indonesia dan generasinya ke depan.
sehingga campur tangan Tuhan juga berlaku atas Anda. Anda ditutup jalan seperti Anda menutup jalan tim nasional Israel datang ke Indonesia. Begitu pula Tuhan menutup jalan bagi Anda berdua untuk duduk di Senayan jadi presiden dan wakil presiden. Camkan itu berdua. Bahwa segala sesuatu bukan kebetulan terjadi. Salam waras, Prabowo.